buang-buang waktu untuk beliin laptop 96 juta. Mendingan gue beli apartemen sekalian. Oke, jadi hari ini kita diundang Asus dan lu bisa lihat baju gua serapi ini demi untuk datang di event launching Asus yang menarik harganya. Harganya menarik banget pas gue baca ya. Dan pada saat gue datang ada dua lini produk yang dia tampilin. Yang pertama itu Zephyrus dan yang kedua itu ProArt. Ya, di sini yang Zephyrus dulu gue bahas sedikit karena Zephyrus ini dalam batas yang tidak make sense-nya udah terlalu tinggi. Di situ harganya 96 juta dan dia ngomong core dia ada di 4 faktor. Yang pertama gaming, kedua streaming, ketiga content creating, dan keempat multitasking. Oke, untuk multitasking gue nggak bisa memungkiri karena pasti karena yang Zephyrus ini ada monitor layar gede 4K dan ada monitor yang kecil itu di bawah, resolusi juga 4K cuma vertikal cuma 1100 dan pastilah dengan touchscreen di situ multitasking lo pada saat lo bawa kemana-mana itu pasti jauh lebih nyaman. Oke, jadi yang berikutnya kita masuk ke content creating-nya. Content creating ini bisa karena dia pakai juga sampai mentok, guys. Prosesornya i9 dan GPU-nya udah pakai RTX 2080 Super dan itu pasti bisa dan mumpuni. Masalahnya content creating, gaming dan streaming ini menjadi tidak masuk akal ketika lu mesti menggunakan RTX 2080 Super-nya di mana lu mesti colokin adapternya ke listrik terus. Karena lu butuh power untuk nge-powerin 2080 Super. Yang dimana nggak ada bedanya sama PC. Bener nggak? Kalau lu di rumah, lu mau content creating, gaming, dan streaming, semuanya butuh RTX 2080 untuk mendapatkan performance yang luar biasa dari semua tiga hal itu. Dan lu mesti colok ke power outlet gitu untuk nge-power sebegitu luar biasanya laptop gitu. Oke, jadi di sini Asus Zephyrus ini malah kasih lu solusi dua adapter. Dalam arti yang pertama adapter yang segede gaban itu pastinya untuk gue juga nggak tahu dia kasih kita berapa watt, cuma segede gaban untuk nge-power 2080 Supernya tentunya. Dan watt yang buat adapter yang berikutnya adalah 65 watt supaya ketika lo bawa kemana-mana itu masih bisa power efisiensi. Pertanyaan gue lanjut ke berikutnya adalah begini, Pak, ini harga laptop harga 96 juta. Kenapa saya masih beli? Apa yang menjustify bahwa Asus bilang bahwa produk ini bagus? Pertama, tentang gaming itu, gue langsung nanya, sebenarnya panel berapa Hz, Pak? Oke, ini 4K, dan dia bilang ini 60 Hz. Dan gue langsung ngeskak dia, gue langsung nanya sama dia, Pak, Bapak ngomong tentang pro gaming, Bapak ngomong tentang streaming segala macam. Tapi layar Bapak pernah pegang 144 Hz nggak? Bapak pernah pegang 240 Hz nggak? Dia pernah bilang pernah. Gitu. Dan tapi kenapa Bapak bisa ngomong tentang pro gaming tapi layarnya cuma 60 Hz? Dan argumen dia adalah bahwa orang yang bisa membeli laptop harga 96 juta udah pasti bisa beli monitor 144 Hz dan 240 Hz. Oke. Masuk akal. Sangat masuk akal karena lu ketika lu mau ngeluarin laptop seharga mobil, hampir seharga mobil gitu ya pasti lu bisa ngeluarin monitor harga mungkin 240 5 juta lah, 55 sampai 6 juta. Oke. Pertanyaan gue berlanjut adalah begini. Ini harga laptop 96 juta, Pak. Kenapa saya masih beli laptop ini dibanding di sisi lain saya bisa beli PC nih. Harga 30 juta nih, 30 sampai 40 juta kita ngomong, 30 juta lah. Lu udah dapat RTX 2080 Ti mungkin. Ya, kita 30 juta itu angka yang besar sekali. RTX 2080 Ti dan lu udah bisa push 240 Hz. Oke. Dan gue juga bisa beli laptop 4K misalnya. Laptop dengan resolusi 4K seperti Pro yang dia jual di layar 4K-nya dia. Mungkin anggap 50 juta. 50 juta itu angka yang besar untuk sebuah laptop menurut gue. Ya, 50 juta tambah 30 juta pun masih 80 juta. 80 juta lu kurangin 96 juta lu masih ada 16 juta. Kan dia ngomong tentang portabilitas. Ya kan? Dia ngomong tentang portabilitas. Lu bisa portabilitas kok 4K di luar dengan seri U. Dengan seri prosesor U. PC lu bisa kok main gila-gilaan di rumah gaming. Karena dia bilang sendiri bahwa laptop ini harus dicolok powernya untuk nyalain RTX 2080 Super. Apa bedanya dengan PC? Karena lu mesti colok. Dan argumen dia adalah karena banyak argumen dia menurut gue sangat-sangat lemah ya. Karena dia ngomong mungkin nggak semua orang mau beli PC karena mungkin dia mau pindah tempat atau segala macam dia ngekos. Dalam pikiran gue siapa orang yang ngekos dan dia buang-buang waktu untuk beliin laptop 96 juta.
mendingan gue beli apartemen sekalian, gue bisa cicil apartemen dan gue beli PC gitu. Dan gue gak usah pindahin PC gue dulu. Misalkan gue bisa beli MacBook Pro, jangan beli laptop 4K, gue beli MacBook Pro deh. Harga 30 juta deh, 20 juta deh. Coba, cukup sekali. Dan akhirnya dia cuma bisa menjawab bahwa ini niche market. Ya, kalau lu udah jawab kayak gitu, mestinya lu ngomong di depan. Buat gue akan lebih menghargai ketika lu ngomong, oh ini sebenarnya produknya niche market ya. Jadi lu ngomong apapun, gue gak bakalan nanya lagi. Ya karena kalau lu ngomongin niche market, lu boleh camkan seberapapun harganya. Niche market itu, kalau lu buat lu pada yang nggak tahu, niche market itu bener-bener segmented orangnya sekali. Bener-bener kebutuhan ke orang-orang yang sangat segmented dan kecil banget. Dan biasanya niche market bukan kecil banget ya, tapi niche market itu lebih ke arah orang-orang kebutuhan khusus. Dan biasanya itu jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau gua disuruh milih, gua akan pilih PC yang sehebat-hebatnya harga 30 juta. Buang segala RGB untuk hemat listrik dan hemat cost untuk gue beli, karena biasanya yang nggak RGB dan RGB itu berbeda harga. Untuk dapetin gaming tentunya 35 juta gue dapetin monitor 240 Hz. Kita ngomong monitornya itu 5 juta. Oke. Habis itu gue akan beli laptop satu untuk productivity yang resolusi layarnya 4K. Anggaplah itu 50 juta. Itu pun masih lebih murah dibandingin satu laptop dengan satu layar, dan lu mesti, anggapan gue dengan Asus mengklaim bahwa ini harga 96 juta dan bisa pro gaming segala macam, dan dia ngelakuin riset juga untuk pro artnya dia. Gue ngerasa R&D-nya itu sangat-sangat lu bayar gitu. Dia masukin ke harga barang. Itu pandangan gue. R&D, research and development yang dia lakukan untuk laptop ini akan dibayar oleh customer-nya. Akan dibayar oleh lu ketika lu memutuskan untuk membeli laptop ini. Dalam sense gue sangat-sangat tidak make sense untuk lu membeli sebuah laptop dengan harga hampir seharga mobil yang nggak mendapatkan hasil lebih baik dibandingin gue memecah seperti tadi PC dan laptop sendiri. Oke, kita masuk ke yang Pro Art, yang dia menghargai laptop ini ketika lu mau beli adalah 88 juta, di mana 88 juta ini lebih make sense dibandingin laptop yang Zephyrus harga 96 juta. Kenapa 88 juta ini dilengkapi dengan Quadro, Nvidia Quadro 5000 kalau salah. 5000 ya, tipe tertingginya 5000 dan Intel Xeon. Dimana untuk workstation seperti itu, mobile workstation seperti itu sangat cocok buat orang-orang yang mau live preview 3D rendering, 3D model gitu. Karena kita tahu itu sesuatu yang berat banget dan lu bisa ngelakuin itu di laptop. Ini make sense-nya kenapa? Karena ini hanya sebuah laptop dan hanya satu unit, dimana powernya nggak butuh sebanyak RTX 2080 Ti yang mau nge-push frame rate gitu. Jadi gua rasa adaptornya cuma satu yang dia kasih, dan lu bisa mobile kemana-mana untuk kasih lihat klien lu, 3D modeling lu dan 3D design lu seperti apa, live preview langsung di tempat. Dan itu menurut gue paling make sense. Walaupun harganya buat gue juga nggak akan beli ya untuk harga 88 juta. Ya, gue bukan kebutuhan gue lah. Tapi setelah gue ngomong dengan Asusnya dan dia bilang bahwa ini niche market, jadi gue bisa membenarkan apa yang dia ngomong, sedikit membenarkan harga-harga yang dia patok untuk 88 juta ini. Tapi untuk yang gaming, sorry banget, gue bener-bener udah nggak make sense banget untuk Zephyrus Duo 15 itu, yang gue angkat tangan deh. Lu mau ngincer siapa gue nggak tahu, tapi untuk 96 juta harga yang hampir mendekati harga mobil, gue gak bisa rekomendasiin ke siapapun, dan gue gak bisa pikirin itu untuk siapa itu gamingnya. Tapi untuk yang Pro Art, itu menurut gue konsep yang cukup keren ketika lu bisa bawa kemana-mana, dan bodinya juga keren. Ya, itu event hari ini, dan gue harap lu bisa mendapatkan update terbaru. Oke, kita mungkin akan dipinjemin, tapi gue nggak tahu apakah Asus nonton video ini dan dia mengambil keputusan yang lain. Tapi ketika kita pinjemin, gue akan mengetes seperti gue mengetes monitor pada umumnya. Gue mau ngetes data color segala macam, color gamut segala macam, karena dia ngeklaim tentang data color tinggi banget, 90% DCI P3 dan lain-lain. Dan pada saat gue nanya alat yang lo pakai apa, dia harus nanya ke HQ-nya dia. Dan soalnya itu penting ya, karena gue pengen membandingkan dengan Spider X Elite gue, seberapa Spider X Elite gue punya muka gitu di alat yang dia pakai. Dan dia juga ngomong itu pre-calibration, dan kita akan tes ke arah sana. Karena mungkin nggak banyak yang tahu, dan mungkin nggak banyak yang punya kesempatan untuk ngetesin hal itu, dan gue mewakili kalian semua yang nonton. Ya, thank you banget udah nonton, dan itu update kita untuk hari ini. Dan gue udah capek banget ngeliatin presentasi yang cukup panjang.
Ya ikutin terus channel GT ID supaya kalian dapetin update terbaru dari kita. Tetap canggih.